Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Bagus Warjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengelakan. Tapi jangan salah paham dulu. Di sini saya hanya menjelaskan secara umum tentang ilmu pengelakan yang ada di Bali, sesuai dengan apa yang saya dapat dari berbagai sumber. Sebelum lanjut ke pembahasannya, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih ilmu pengelakan atau leak ini? Dan ilmu ini termasuk ilmu yang baik atau buruk sih? Terus jenis-jenis dan contohnya apa saja? Nah, setelah ini mari kita bahas. Topik pengelakan memang tidak ada habisnya. Ilmu supranatural yang sering dikaitkan dengan berbagai hal negatif oleh kebanyakan orang ini ternyata dapat berbuah positif bila dikenali dengan baik. Bali merupakan pulau yang terkenal dengan ilmu pengelakannya. Namun, apakah seluruh masyarakat Bali telah benar-benar mengenal ilmu pengelakan ini? Dikutip dari nusabali.com, seorang sulinggih, yakni Ide Mas Dalam Segara, yang juga praktisi ilmu pengelakan, memaparkan ilmu pengelakan secara sederhana, bahwa leak yang dikenal sebagai hantunya Bali oleh masyarakat awam sebenarnya tidak seperti demikian. Sepengetahuan Ide Mas Dalam Segara, dari sastra yang ia pahami, leak berasal dari kata le yang berarti lelintihan dan ak yang berarti aksara. Tujuan dari lelintihan aksara adalah untuk merusak atau membalikkan wijaksana tri aksara dalam tubuh manusia untuk kemudian disakiti. Tujuan lainnya adalah untuk menakut-nakuti. Lontar Haji Pengelakan yang dikutip oleh Ide Mas Dalam Segara menyebutkan Yen sira weruh ring dasebayu muang sastra sanga weruh ring sastra pralina weruh tesir angleak, yang berarti siapapun yang memahami dasebayu, sastra sanga dan sastra pralina, maka orang tersebut memahami menjadi leak. Leak sejatinya berasal dari manusia yang mempelajari ajian tertentu untuk berubah wujud atau menyakiti dengan sebuah perantara. Jadi leak tidak bisa menyerang manusia dengan memegang mangsanya. Sebagai referensi lainnya tentang lontar pengelakan diantaranya lontar tantra Bhairawa, Kandapat, dan Siwa Tantra. Pada zaman Raja Udayana yang berkuasa di Bali pada abad ke-16 saat I Gede Basur masih hidup, beliau pernah menulis buku lontar pengelakan sebanyak 2 buah, yaitu Lontar Durga Bhairawi dan Lontar Hatuning Kawisesan. Lontar ini memuat tentang teknik-teknik ngereh deski. Selanjutnya, kepuasan batin dari seorang yang memiliki ilmu pengelakan adalah merasakan bahwa dirinya berubah seperti seekor hewan atau wujud tertentu. Padahal, sebenarnya orang tersebut tidak berubah menjadi seperti wujud itu. Hanya saja, manusia dengan pikiran buruk dan yang memiliki ilmu agama yang rendahlah yang dapat melihat wujud-wujud menyeramkan dari seseorang yang menekuni ilmu pengelakan. Para orang suci akan melihat orang leak sebagai manusia biasa. Hanya saja wujud manusia dengan penampilan rambut yang awur-awuran atau berantakan. Setelah memahami pengertian leak, maka masyarakat juga mesti paham bahwa ada banyak sekali jenis-jenis sastra ilmu pengelakan di Bali. Pengelakan sebenarnya adalah budaya kita, budaya leluhur yang harus kita lestarikan. Di Bali atau di Indonesia pun semua sama. Tetapi sastra terakhir berada di Bali. Lontar pengelakan ada banyak jenisnya. Kisah-kisahnya pun ada banyak. Ada Calon Narang, Ratu Gede Mas Mecaling, Dukuh Suladri, Ki Balian Batur, Canting Mas, Tanting Rat, dan masih banyak lagi. Banyak orang mengetahui Calon Narang karena itu yang melegenda dan populer di telinga masyarakat. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Leak mempunyai keterbatasan tergantung dari tingkatan rohani yang dipelajari. Ada 7 tingkatan leak. Yang pertama ada leak barak atau Brahma. Leak ini baru bisa mengeluarkan cahaya merah api. Yang kedua leak bulan. Yang ketiga leak pemamoran. Yang keempat leak bunga. Yang kelima leak sari. Yang keenam leak cemeng randu. Yang ketujuh leak siwa kelakah. Leak siwa kelakah inilah yang tertinggi. Sebab dari ketujuh cakranya mengeluarkan cahaya yang sesuai dengan kehendak batinnya. Adapun tingkatan leak lainnya, yaitu tingkatan leak paling tinggi menjadi bade atau menara penyungsung jenazah. Di bawahnya menjadi garuda,
dan lebih bawah lagi menjadi binatang-binatang seperti monyet, anjing, ayam putih, kambing, babi betina, dan lain-lain. Selain itu juga dikenal dengan nama I Pudak Setegal yang terkenal cantik dan bau harumnya, I Garuda Bulu Emas, I Jaka Punggul, dan I Pitik Bengil alias anak ayam yang dalam keadaan basah kuyup. Ngeleak bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, asal lokasi itu sepi karena sifat dari pengeleakan adalah rahasia. Orang yang baru belajar ngeleak akan pergi ke setra atau kuburan untuk meminta panugrahan pada Sang Yang Bhairawa dan Bhairawi dalam wujud Betari Durga. Dasar dari ilmu pengeleakan adalah sastra dan aksara. Ilmu pengeleakan bisa diturunkan ke cucu atau anak si penekun dengan cara mengajarkannya. Penurunannya pun tidak dengan jalan instan, melainkan dengan mempelajari sastra. Hal yang menarik dari ilmu pengeleakan adalah seseorang bisa merasakan hal yang tidak bisa dirasakan oleh manusia pada umumnya, dan itu pun harus dilestarikan. Menurut ide Mas Dalem Segara, sebenarnya ilmu pengeleakan tidak ada yang baik atau yang buruk. Hanya saja itu kembali ke penekunnya sendiri dan mantra yang berbeda karena setiap mantra memiliki tujuan masing-masing. Adapun efek positif dari ilmu pengeleakan diantaranya seseorang dapat membaca sastra-sastra yang baik. Contohnya, untuk mengobati seseorang yang sakit karena medis bisa diobati dengan cara non-medis. Tetapi jika orang tersebut terkena sakit secara non-medis, tidak bisa diobati dengan cara medis. Melestarikan budaya dan menjaga warisan leluhur. Sedangkan dampak negatifnya berupa oknum-oknum yang menyakiti seseorang dan keluarga hingga salah mengartikan ilmu yang berasal dari kekecewaan, sakit hati, dan kecemburuan sosial. Ini adalah sedikit cuplikan dari seorang gamers yaitu Miaok yang sedang memainkan game pamali yang mengambil kisah leak yang berasal dari Bali. Let's go! Come on! Saya sudah tidak sabar untuk melanjutkannya. Oh. Wah! Dia lagi! Oh! Kita tidak bisa lari dari dia! Dia terus mengejar kita. Kurang ajar. Apakah masih ada Chris? Yang jaga badan tiangnya sih yang ajak beteng. Malah ajak jelek sehingga tiangnya sih takut. Guys, bikin subtitlenya dong. Itu apaan? Tangkis dengan Chris. Oh, apa? Mantranya berhasil? Baiklah. Oh, nice. Dia pergi. Aku harus cepat mencari tubuh aslinya. Dan kita harus ke kiri sepertinya, guys. Ke setra. Di mana dia? Lagunya asik banget. Toke. Lagunya Bali banget. Kesusahan yang abadi. Keren ini lagunya, guys. Oke, ini gua harus ngapain? Wah, gua nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Teman-teman. Kenapa gua nih? Gua kemarin salah ngomong lagi ya, teman-teman. Yah, ending